Halo Sobat Muda, kembali lagi dengan saya Hansi Effendi di channel Hansi Effendi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang minimalis GCC for Windows. Jadi dalam membuat sebuah program, kita biasanya memerlukan sebuah kompilator atau compiler. Sebagai contoh yaitu misalnya bahasa C, maka kita perlu kompilator bahasa C di komputer kita. Terdapat beberapa varian kompilator C yang ada saat ini, tapi dalam video kali ini kita akan mencoba membahas tentang MinGW tadi, yaitu minimalis GCC for Windows. Seperti yang Anda lihat, ini adalah tempat kita mendownload MinGW tadi, yaitu di SourceForge. Bisa dilihat di menggunakan Google, nanti silakan ketikkan MinGW, maka nanti akan muncul situs ini. Jadi bisa kita langsung download, klik download. Dan setelah selesai maka hasil dari download itu bisa kita klik dan kemudian kita install. Sebagai prasyaratnya itu kalau kita mau menginstal MinGW ini kita harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini contohnya, yaitu setelah kita tekan tadi instalasinya, maka kita install, kemudian kita bisa mengubah letaknya dengan mengubah direktorinya dengan menekan change directory. Tapi kalau secara default itu di c:2/mingw. Setelah itu kita install, maka nanti akan muncul menu seperti ini. Instalasinya cukup lama, nanti di beberapa bagian akan saya skip supaya tidak terlalu lama videonya. Setelah itu kita tekan continue dan maka akan muncul antarmuka seperti ini. Jadi kita tinggal mengklik kanan atau mengklik kiri, kemudian pilih untuk menginstal beberapa komponen dari MinGW ini. Ini sebagai contoh, ya semuanya saja kita klik. Mark for installation, mark for installation, mark for installation, dan semuanya kita klik mark for installation. Setelah itu kita tekan apply change, kemudian kita tekan lagi apply. Maka nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, di mana MinGW sedang dilakukan proses penginstalan di komputer kita. Dan ini cukup memakan waktu, mungkin nanti beberapa saat akan kita skip.
Jadi ini ada proses mendownload package dari MinGW. Ini hampir selesai. Setelah itu akan ada proses instalasi. Nah, ini proses applying schedule change-nya. Sambil menunggu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu. Atau ada yang mau dikomentari, silahkan. Atau yang tekan like juga silahkan. Karena nanti di video-video lainnya akan diperlihatkan bagaimana cara menginstal Dev C++ untuk Windows 10. Nah, sekarang dapat kita lihat bahwa instalasinya sudah selesai. Ini dapat dilihat pada bagian ini. All changes were applied successfully. You may now close this dialog. Jadi kita bisa menutup dialognya. Kita tekan close. Maka dapat lihat bahwa semua yang kita pilih tadi sudah terinstall. Sekarang kita coba lihat hasil proses instalasinya, yaitu ada di program di C, di PC, kemudian di C, kemudian ada MinGW. Nah, kita lihat bahwa ini sudah terinstall. Nah, kita bisa tekan, klik 2 kali, kemudian klik bin. Kemudian di sini di atas kita klik dan kemudian kita di bin itu kita ketikkan cmd. Nah, maka akan muncul command prompt dengan alamatnya yaitu di C MinGW tadi. Sekarang untuk melihat versi dari MinGW kita ketikkan gcc spasi strip version, maka kita akan melihat versi dari GCC yang kita instalkan tadi. Ini berarti instalasi telah sukses. Tetapi ketika kita coba di command prompt di user, di directory usernya, kita coba juga dialognya, yaitu gcc version spasi dash version, maka GCC is not recognized. Jadi caranya supaya GCC ini muncul atau direcognize oleh Windows kita, maka kita kopikan, kita buka lagi tempat MinGW tadi diinstal, yaitu di C MinGW, kemudian kita klik bin, kemudian kita kopikan direktorinya, kita copy. Kemudian kita masuk ke sistem, klik kanan di bagian Windows ada sistem. Nah, kemudian ketika kita klik, maka nanti akan muncul kotak dialog. Kita cari nanti advance, di bawah sekali nanti ada advance setting, advance system setting. Kita klik, makin nanti akan muncul di situ ada environment variable. Jadi ada sistem properties, di bawahnya ada environment variable. Kita klik patch, kemudian kita edit. Maka nanti kita buat new, kita kopikan di bagian ini directory tempat bin dari MinGW tadi. Oke, selesai. Maka proses pengenalan directory MinGW oleh sistem kita itu sudah selesai dilaksanakan. Sebagai contoh, kita coba buka lagi command prompt, di mana itu adalah DJ user Alienware. Ini contohnya mungkin dibagi
yang lain itu akan berbeda. Itu akan muncul versinya. Jadi ini artinya sudah dikenali oleh Windows kita. Maka sebagai contoh kita coba membuat program pertama untuk menggunakan compiler GCC ini atau MinGW minimalis GNU for Windows. Kita coba buat sebuah program Hello World. Itu kita buat dengan menggunakan Notepad. Jadi new, kemudian text dokumen. Maka nanti kita akan coba membuatnya. Nanti mungkin bagaimana cara membuat program ini, silakan nanti kita lihat di video selanjutnya. Ini sebagai contoh saja bahwa kalau kita membuat program menggunakan text editor ini dengan struktur data C, kemudian kita compile menggunakan GCC tadi atau MinGW tadi, maka akan bisa program tersebut dikompil dan dijalankan. Ini sebagai contoh kita membuat program Hello World, yaitu pagar include stdio.h, kemudian integer main, kemudian printf Hello World, kemudian return null. Nah, itu saja. Ini adalah program untuk menjalankan atau menampilkan kata-kata Hello World di layar. Kita save as dengan menggunakan save as, kemudian kita ubah menjadi mungkin kita simpan dulu di di C area. Kemudian kita buat namanya program pertama. Kemudian jangan lupa nanti men-save-nya itu tipenya adalah all file. Kemudian kita tambahkan titik C di belakangnya untuk menandakan bahwa program ini adalah sebuah program dengan menggunakan bahasa C. Kemudian kita simpan. Maka nanti kita masuk lagi ke tempat kita menyimpan program tersebut, yaitu di C area. Tadi di C, kemudian di directory D rasanya ya, kemudian ada C area, kemudian kita lihat itu ada program 1 di sana, kemudian di atas kita klik lagi, kita klik CMD. Maaf, ini kita salah tadi. Kita klik nanti di sini ya, CMD, kita ulang lagi. Maka akan muncul command prompt di mana direktorinya adalah di C area. Kemudian dengan menggunakan compiler GCC tadi, kita buat GCC kemudian program 1.c. Ini adalah proses compiler program yang kita ketikkan tadi menjadi file executable. Maka akan muncul nanti sebuah file baru, yaitu A. Ini karena kita tidak menspesifikasikan apa nama filenya, otomatis dia membuat sebagai A. Kita ketikkan A, maka akan muncul Hello World tadi di bagian command prompt. Mungkin itu saja, mungkin sedikit tutorial mengenai compiler GCC dengan menggunakan MinGW. Sampai jumpa pada video selanjutnya.